video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa azza jundahu wa zaman ahsaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita menyampaikan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada titik ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Bukan hanya nikmat umur panjang saja, nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu juga telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, iman dan ihsan, serta kemampuan kita menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah kita menjalankan ibadah puasa, kita akan mendapatkan predikat takwa sebagaimana disamakan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa dalam hal ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga adalah menerima semua takdir Allah, baik yang enak maupun yang tidak enak. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, bahwa dalam beragama kita haruslah secara kafah atau menyeluruh. Janganlah kita beragama secara setengah-setengah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua orang-orang yang beriman, fis silmi, ke dalam Islam kaffah, dalam keadaan sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman,
masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Yang dimaksud dengan Islam kafah adalah sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, beliau menjelaskan bahwa dalam beragama itu ada Islam, iman, dan ihsan. Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istaqaqa ilaihi sabila. Qala sadaqta. Jibril berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Laki-laki tersebut berkata, engkau benar, sadaqta. Qala fadhilni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Lelaki berkata lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Ia berkata, sadaqta, engkau benar. Qala fabini anil ihsan. Qala antabudallaha kanaka taro fa illam takun taro fa innahu yara. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, yakinlah sungguh Allah melihatmu. Jadi Islam kafah adalah di mana seseorang menjalankan agama mencakup tiga hal secara bersamaan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Akhir-akhir ini di antara umat Islam dalam beragama hanyalah Islamnya saja yang diperkuat, sehingga ketika mereka telah melaksanakan rukun Islam yang 5, tapi dalam pelaksanaan rukun-rukun Islam tersebut tujuannya masih karena selain Allah, atau juga masih transaksional, jual beli dengan Allah, di mana kadang-kadang kita melaksanakan suatu ibadah karena agar mendapat rezeki yang banyak, pangkat yang tinggi, atau keturunan yang baik-baik dan sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita baru menjalankan agama dari sisi Islamnya saja. Jika kita baru menjalankan Islamnya saja, maka berpuasa pun kita lakukan dengan hanya menahan diri dari makan dan minum, serta tidak melakukan hubungan seksual. Tetapi kita masih menjalankan hibah, kebohongan, tidak bisa mengendalikan emosi, masih suka iri melihat tetangga yang berhasil, masih suka pamer kebaikan dan sombong atau hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Jika kita puasa masih seperti itu, maka kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Rubba sha'imin, betapa banyak orang berpuasa, hadduhu adalah bagiannya dia, min siyamihi dari puasanya adalah al-ju'u, lapar, wal 'atash, dan dahaga. Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Inilah yang harus kita tingkatkan dalam beragama. Jadi jangan sampai kita beragama di dunia sudah mendapat julukan orang alim atau sudah capek melaksanakan ibadah, tapi ternyata akhiratnya kosong. Atau kita contohkan dalam sholat, ketika kita melaksanakan sholat tetapi sholatnya kita, hati kita lalai, atau sholatnya karena riya, pamer, atau karena kita tidak mau menolong tetangga kita yang kesusahan, maka kita diancam oleh Allah SWT dengan neraka. Sebagaimana dalam surat Al-Maun ayat 4, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una
wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim, yaitu mereka yang dalam sholatnya sahun, hatinya lalai, tidak menghadap kepada Allah, tapi dalam sholat hatinya ketemu dengan urusan dunia dia. Alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang dalam sholatnya ria, pamer, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Wa yamna'unal ma'un, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang kesusahan. Artinya adalah celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Sehingga meskipun seseorang telah sholat, namun dia lalai dari tujuan dan esensi sholatnya, atau bahkan bersikap ria dan enggan membantu orang-orang fakir miskin, maka Allah mengancamnya dengan kecelakaan atau neraka. Oleh karena itulah sholat dengan kualitas seperti ini belum bisa membuat seseorang tercegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman-Nya, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu adalah tanha, mencegah 'anil fahsya'i wal munkar, perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang menjadi tantangan kita agar dalam beragama, di samping melaksanakan rukun-rukun Islam, juga melengkapinya dengan iman dan ihsan, yaitu ketika seseorang sudah beriman dengan benar, maka ia akan melaksanakan rukun-rukun Islam tersebut dengan tujuan hanya untuk mendapat ridho Allah atau lillahi ta'ala saja. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Allah telah berkata al-a'rab, siapa orang-orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman ya Rasulullah. Allah membisikkan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian semuanya belum beriman, walakin qulu, tetapi katakanlah aslamna, kami baru Islam, walam yadkhulul imanu, karena sesungguhnya iman belum masuk ke dalam hati kalian. Yang artinya adalah orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman ya Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, katakan ya Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami baru Islam, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seseorang yang telah Islam belum tentu beriman. Sebaliknya, seseorang baru disebut beriman ketika telah melaksanakan Islam yang disertai dengan keimanan di dalam hatinya. Selanjutnya, orang-orang yang telah beriman dipanggil lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara total. Bahwa orang beriman tadi disuruh masuk Islam secara kafah, di mana Islam kafah adalah setelah mereka Islam dan iman ditambah lagi dengan ihsan. Maka kesempurnaan ketiganya inilah yang menjadikan orang itu beragama benar-benar menyeluruh secara total, sehingga apa yang ia lakukan di dunia dapat benar-benar dipanen di akhirat dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Bagi orang yang sudah Islam kafah, maka perbedaan Hari Raya Idul Fitri tidak menjadikan pertengkaran ataupun permusuhan. Mereka tetap saling menghormati dan menyayangi sesama umat Islam. Sungguh perbedaan dalam umat Islam merupakan rahmat. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia adalah mereka yang dapat menjalankan Islam secara kafah, yaitu ada Islamnya, iman dan ihsan dalam beragama. Sesungguhnya seandainya kita belum bisa menjalankan Islam secara kafah, maka minimal ada satu hal yang tidak boleh lepas atau hilang dalam diri kita. Satu hal tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar.
An Abi Darin qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'imun alaihi thawbun abyad. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang tidur dan beliau saat itu memakai baju putih. Tsumma ataituhu fa idza huwa na'imun. Kemudian saat aku mendatanginya lagi, beliau masih tidur. Tsumma ataituhu wa qad istaqadha fa jalastu alaihi ilaihi faqal. Kemudian ketika aku mendatangi beliau lagi, ketika aku datanginya, beliau telah terbangun. Aku lantas duduk menghadap arahnya. Beliau lantas bersabda, "Ma min 'abdi qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik illa dakhala jannah." Tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kemudian dia meninggal dengan berpegang teguh pada hal tersebut, melainkan dia pasti masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraqa. Aku bertanya, walaupun dia berzina atau mencuri. Beliau menjawab, qala wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia berzina maupun mencuri. Qultu, aku bertanya, wa in zana wa in saraqa salasan. Walaupun dia berzina maupun mencuri, qala walaupun dia berzina maupun mencuri sebanyak 3 kali. Kemudian pada kali keempatnya beliau berkata, meskipun Abu Dar kurang setuju. Perawi berkata Abu Dar pun keluar dan dia berkata meskipun Abu Dar kurang setuju. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah sholat fitri yang dirahmati Allah. Demikian khutbah pada pagi hari ini. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal fa'izin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadir hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al idana hadha sa'adatan wa talaquman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa idhu alaina bil khairi war rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ij'alil mawaddata simatana wa badlal khairi lin nasi ta'bana. Allahumma admis sa'adata ala waqanina wa amsuril bahjata fi buyutina wa fatna fi ahlina wa arhamina wa qina bi karamika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Antum sa'id wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.